Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Terima kasih untuk hari ini kami akan membaca firman dan merenungkannya. Pimpinlah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Wahyu pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabokkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian yang kita baca ini berbicara tentang penghakiman yang akan terjadi kepada baik kepada setiap orang percaya maupun yang tidak percaya. Setiap orang yang percaya yang telah ditebus oleh anak domba Allah akan bersama dengan anak domba Allah, dan di sana terdengar pujian yang memuliakan anak domba Allah. Di dalam pembacaan kita tadi ada 6 malaikat yang berseru tentang penghakiman. Yang pertama, malaikat pertama, ada padanya Injil yang kekal untuk memberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dikatakan takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Lalu malaikat kedua menyerukan sudah rubuh Babel kota besar itu, yang telah memabokkan segala bangsa-bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ini berbicara tentang Allah lain yang disembah. Setiap orang yang menyembah kepada Allah lain itu sama dengan
melacurkan diri, seperti Babel. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian malaikat yang ketiga, dikatakan jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ia akan disiksa dengan api dan belerang siang dan malam, tidak berhenti. Jadi penghakiman yang akan terjadi ini, penghakiman yang sifatnya kekal, bukan sementara. Di mana setiap orang yang tidak percaya, yang melawan Tuhan, yang menyembah Allah lain, akan menerima siksaan dengan api dan belerang siang dan malam, tidak berhenti. Kemudian malaikat keempat keluar dari bait suci mengatakan, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, sebab tuaian di bumi sudah masak. Kemudian malaikat yang kelima keluar dari bait suci dan padanya ada sebilah sabit tajam. Kemudian Alkitab mengatakan malaikat yang keenam datang dari mezbah. Ia berseru kepada malaikat yang memegang sabit yang tajam itu, lalu dikatakan, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Nah, saudara-saudara, ini ditegaskan dalam kitab Wahyu, berbicara tentang anak domba Allah dan pengikutnya yang ditebus. Sebaliknya, penghukuman dan penghakiman akan terjadi juga kepada setiap orang yang tidak percaya. Mereka akan mengalami siksaan dengan api dan belerang, dan itu terjadi siang dan malam, tidak berhenti selama-lamanya. Ini adalah berita yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu, Injil keselamatan perlu kita beritakan supaya orang percaya oleh anugerah Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga tidak masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Marilah kita bersama-sama memberitakan kabar baik, kabar Injil keselamatan kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dan juga berita penghakiman, penghukuman, sehingga mengingatkan kami betapa kami harus memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang, supaya banyak orang oleh anugerah Tuhan dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melayani, sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.